Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa mawala Sayyidina Muhammad bin Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhis Shalihin li fadilati Syekhina Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-18 dan ke-19, yaitu berkenaan dengan babun nahi 'anil bid'i wa muhdatsatil umur. Bab larangan berinovasi dalam beragama dan anjuran mengerjakan sunnah. Barakallahu fikum. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal bid'u, yang dimaksud dengan bid'ah atau inovasi di dalam bahasa, beliau mengatakan wahiyal asya'ul lati yabtadi'uha al-insan, setiap perkara yang diada-adakan oleh manusia dalam urusan dunia. Wa hadza huwa ma'naha fil lughatil arabiyyah, dan ini maknanya menurut bahasa. Jadi segala sesuatu perkara yang dibuat, diciptakan, diinovasikan oleh manusia, seperti seseorang membuat pesawat, membuat mobil, kemudian motor, kemudian mic, speaker dan sejenisnya yang berkenaan dengan urusan dunia yang belum atau tidak dibuat pada sebelumnya, maka ini dikatakan dengan bid'ah menurut bahasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117, Allah katakan badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka Syekh menjelaskan, maka ayat yang mulia ini menerangkan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.
Ya, jadi Allah telah menciptakan seluruh yang ada pada langit dan bumi ini, tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah. Jadi yang permulaan menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakni lam yasbiq lahu ma nadhirun. Tidak ada tandingan sebelumnya yang bisa menciptakan kedua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal ibtada'ahuma wa ansha'ahuma awwalan. Bahkan Allah yang pertama kali mengadakan. Allah yang pertama kali membuat langit dan bumi beserta dengan isinya. Maka ini dikatakan bid'ah menurut bahasa. Ya, kursi, meja, kemudian perabotan rumah dan sebagainya, segala sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh manusia pada sebelum abad zaman ini, kemudian diciptakan pada zaman ini, maka ini dikatakan sebagai bid'ah menurut bahasa. Taib. Yang diinginkan oleh syariat Islam adalah menurut syariat atau menurut istilah. Maka Syekh mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah menurut syariat adalah kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara'a. Setiap sesuatu yang apabila seseorang beribadah kepada Allah bighairi ma syara'a, tanpa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa aqidatan, baik berupa akidah, au qaulan atau ucapan, au fi'lan atau perbuatan, maka itu dikatakan sebagai bid'ah. Jadi segala sesuatu ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyariatkan dan tidak ditetapkan oleh Allah, maka itu dikatakan sebagai bid'ah atau dia telah berinovasi dalam agama. Maka Syekh menasihatkan faman ta'abbada lillah bighairi ma syara'ahu Allah, maka barang siapa yang seseorang beribadah kepada Allah tanpa syariat, ketetapan yang Allah tetapkan baginya, min aqidatin, dari akidah, keyakinan, au qaulin atau ucapan, au fi'lin atau perbuatan, fahuwa mubtadi', maka dia dikatakan sebagai seorang yang melakukan perbuatan baru dalam agama Islam. Taib. Jadi kita faham di sini, ikhwani jamaah, perbedaan antara bid'ah menurut bahasa dan istilah di sini. Jadi kita jangan salah faham. Jadi segala sesuatu yang baru dalam urusan dunia ini silakan, boleh, nggak masalah. Ya, sebagaimana Rasul yang mulia mengatakan, antum a'lamu bi umurud dunyakum, kalian lebih faham daripadaku, kata Rasul, dari urusan dunia. Boleh kita berinovasi dalam urusan dunia, berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu dalam urusan dunia, ini diperbolehkan kita. Ya, taib. Adapun dalam urusan syariat Islam, ini kita memiliki koridor batasan-batasan yang Allah tetapkan bagi kita. Allah tetapkan, Allah syariatkan bagi kita. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu amalan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang yang dimana Allah cinta dan Allah ridho terhadap amalan tersebut, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, zahiran atau batinan, secara zahir maupun secara batin, maka itu dikatakan sebagai ibadah yang Allah cinta dan Allah ridho terhadap ibadah tersebut. Taib, barakallahu fikum.
Oleh karena itu Syekh melanjutkan, fa idza ahdasal insan, maka jika seseorang berbuat baru dalam urusan agama, aqidatan, di dalam urusan akidah, keyakinan, fi asma'illahi wa sifatihi, yaitu dalam urusan nama dan sifat-sifat Allah, maka dia dikatakan sebagai seorang mubtadi', seorang yang melakukan perbuatan baru dalam urusan agama, atau seseorang yang dia mengucapkan ucapan yang tidak disyariatkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasul, maka dia dikatakan sebagai seorang mubtadi'. Begitu pula seorang yang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia dikatakan sebagai seorang mubtadi'. Oleh karena itu Syekh menekankan, waliya'lama annal insan al-mubtadi' yaqa'u fi mahadhiratin katsirah. Maka hendaknya seseorang yang berani melakukan perbuatan baru dalam urusan agama Islam, maka dia telah terjatuh ke dalam bahaya yang sangat besar. Syekh menitik beratkan, beliau menjelaskan di sini ada beberapa poin bahaya yang sangat besar bagi orang-orang yang mereka berani berbuat sesuatu, berinovasi dalam urusan agama Allah. Maka yang pertama beliau mengatakan, anna mabtada'ahu fahuwa dhalalah. Apa saja yang dia telah berbuat sesuatu dalam urusan agama, maka dia telah sesat. Ini kehancuran yang pertama. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sama sekali, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya sama sekali, maka dia telah terjatuh kepada kesesatan yang sangat nyata. Ini kehancuran yang pertama. Binassil Qur'ani wa sunnah, yaitu menurut Al-Qur'an dan sunnah. Nanti kita akan bacakan. Ya, di sini Syekh menukilkan adapun dalil hujjah yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-32, di mana Allah mengatakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran melainkan pasti akan muncul kesesatan. Ya. Maka jika ada seorang yang meninggalkan perbuatan yang hak, perbuatan yang benar, meninggalkan sunnah Rasul, maka pasti yang muncul apa? Kesesatan, pasti itu. Karena lawannya sunnah apa? Bid'ah. Ya. Lawannya tauhid, syirik. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan oleh kita. Jadi kalau seorang itu meninggalkan sunnah Rasul, maka dia pasti akan apa? Muncul kebid'ahan yang baru dalam urusan agama. Fahadha dalilul Quran, maka ini adalah dalil dari Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat ke-32. Wa dalilu sunnah, adapun dalil sunnah, di mana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, nanti kita akan bacakan dalam riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasul yang mulia mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Ini yang mengatakan bukan kita, tapi orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita muliakan, orang yang paling kita jadikan tauladan bagi hidup kita, itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perhatikan penafsiran salah seorang imam besar sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan hadis ini. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya itu baik. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa ma'lumun, maka hal yang sangat dimaklumi, kata Syekh,
annal mu'min, bahwasannya seorang mukmin la yakhtar an yattabi'a tariqad dhalin alladhi yatabarra'a minhumul musalli fi kulli salatin. Dan hal yang sangat dimaklumi bagi setiap orang yang beriman, maka tidaklah dia memilih apa? Pilihan untuk mengikuti orang-orang yang sesat, yang dimana orang mukmin itu senantiasa berlepas diri dari mereka, orang-orang yang sesat. Sebagaimana kita setiap sholat kita berdoa kepada Allah, benar nggak? Setiap sholat sehari 5 kali minimal, kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah agar kita dijauhi, dihindarkan dari orang-orang yang sesat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 hingga ke-7, Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang telah Engkau sesati. Orang Yahudi mereka apa? Memiliki ilmu yang sangat banyak. Ini orang-orang Yahudi. Tapi apa? Mereka tidak mau beramal. Ini ciri orang-orang Yahudi, di mana mereka menumpuk ilmu sebanyak-banyaknya, tapi mereka malas, enggan untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ini ciri sifat orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasrani, apa kata para ulama? Yaitu mereka adalah orang-orang yang tersesat jauh dari agama karena mereka beramal tanpa ilmu. Ini orang-orang Nasrani. Jadi perbedaannya apa? Kalau Yahudi mereka apa? Beramal, ya, mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Ini orang Yahudi. Ya, berilmu tapi tidak mau beramal. Adapun orang-orang Nasrani mereka beramal tapi tanpa ilmu. Taib, ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membuat bab khusus pada pembahasan di dalam Sahih Bukhari-nya beliau, yaitu mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab wajibnya seorang berilmu sebelum beramal dan berbuat. Ini yang mengatakan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk apa? Berilmu dahulu, baru kita beramal, ya. Jangan kita beramal, tapi apa? Setelah kita beramal, baru kita mencari dalil untuk menguatkan amalan ibadah kita. Barakallahu fikum. Ini kerusakan yang pertama. Adapun kerusakan yang kedua, kata Syekh, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in nabi. Adapun perbuatan bid'ah, yaitu telah mengeluarkan seseorang dari mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau orang berbuat bid'ah, berinovasi dalam urusan agama Allah, maka dipastikan dia telah keluar dari sunnahnya Rasul. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31, Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah siapa di sini? Ikutilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Di mana keharusan kewajiban kita apa? Yaitu kita mengikuti Rasul. Apa yang Rasul kerjakan, apa yang Rasul amalkan, apa yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya, maka kita ikuti. Jangan kita apa? Menandingi atau kita berbuat sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian dalil yang kedua dijelaskan oleh para ulama,
Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." 10 sahabat kata Allah, "Was-sabiqunal awwalun," yang mereka masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar. Apa kata Allah? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti 10 sahabat dengan baik dan benar. Maka apa kewajiban kita? Mengikuti 10 sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, di mana mereka pasti mengikuti siapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka apa jaminannya kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya. Ya, kalau seseorang yang dia mengikuti sunnah Rasul, yang dia mencontoh sunnah Rasul, mengerjakan sunnah Rasul, maka Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Allah cinta terhadap mereka dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka karena sebab mereka mencintai, mengikuti sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh mengatakan, beliau menafsirkan pada firman Allah Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-31 yang kita bacakan tadi, "Faman ibtada'a bid'atan yata'abbada lillahi biha," maka barang siapa seorang yang dia berbuat bid'ah, yang dia beribadah kepada Allah tanpa ketetapan syariat yang Allah syariatkan baginya, kharaja anittiba'in nabi, maka dipastikan dia telah keluar dari mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, li'anna nabi lam yasra'ha, karena nabi tidak mensyariatkan baginya. Fayakunu kharijan an syari'atillah fi mabtada'ahu, maka sungguh dia telah keluar dari syariat Allah terhadap apa yang telah dilakukan olehnya dari perbuatan baru dalam urusan agama Allah. Ini ancaman yang kedua, yaitu apa? Dia telah terjatuh pada bahaya yang sangat besar. Taib, barakallahu fikum. Adapun bahaya yang sangat besar yang ketiga, jelaskan oleh Syekh, anna hadhil bid'ah allati ibtada'aha tunafi tahqiq syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan perbuatan bid'ah yang dimana seseorang telah melakukan perbuatan yang baru dalam agama Islam, maka sungguh dia telah menghilangkan ketetapan konsekuensi syahadat bahwasannya Nabi kita yang mulia Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang baru dalam urusan agama, maka dia telah apa? Menghilangkan konsekuensi dirinya dari syahadat bahwasannya Nabi kita yang mulia adalah Muhammad Rasulullah dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna man haqqaqa syahadata anna Muhammadan Rasulullah fa innahu la yakhrud 'anit ta'abbudi bima jaa'a bihi. Karena seseorang yang dia telah menetapkan konsekuensi syahadat Muhammad adalah utusan Allah, maka sungguh dia tidak berani untuk berbuat sesuatu yang baru dalam beribadah yang tidak pernah dikerjakan oleh nabinya. Ini konsekuensi kita dalam bersaksi bahwasannya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi ini poin yang ketiga, ini sangat bahaya sekali jamaah. Ya. Orang-orang yang berbuat baru, berinovasi dalam urusan agama, maka sungguh dia apa? Telah menghilangkan konsekuensi dari syahadat Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bal, kata Syekh, yaltazim syari'atahu wala yatajawazuha wala yaqsiru anha. Bahkan orang-orang yang menetapkan syahadat
Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus berbuat sesuatu dalam urusan agama tidak melampaui batas. Ini poin yang pertama. Jadi kita tidak boleh melampaui batas dari beramal. Kalau Rasul tidak pernah mengerjakan, Rasul tidak pernah mengajarkan, Rasul tidak pernah mencontohkan kepada para sahabatnya, walaupun Rasul dan para sahabatnya itu mampu dan memiliki waktu luang untuk mengerjakannya, maka jangan kita melampaui batas dalam urusan agama. Itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Ya. Dan tidak boleh juga kita mengurangi ketetapan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak boleh menambah. Begitu pula juga kita tidak boleh mengurangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian poin yang keempat kata Syekh, anna madmun al-bid'ati at-ta'nu fil Islam. Adapun sesungguhnya esensi bid'ah adalah telah mencemarkan Islam. Ini konsekuensi orang-orang yang telah melakukan perbuatan bid'ah, maka sungguh dia telah mencemarkan agama Islam. Kenapa? Fa innal ladzi yabtadi'u tatadammanu bid'atahu annal Islam lam yakmul. Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama Islam, maka sungguh bid'ah yang dilakukan olehnya di dalam Islam, dia telah mengaku dan dia telah mengakui tanpa sadar Islam itu tidak sempurna. Ini poinnya, ya. Jadi kalau seseorang misalkan melakukan perbuatan inovasi dalam urusan agama Islam, contohnya apa? Contohnya dia melakukan sholat 3 rakaat sholat subuh, misalnya, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sama sekali, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya, ya. Kemudian dia mengatakan ini adalah ibadah, ini bentuk dari ibadah, ya, dia menambah sholat subuh menjadi 3 rakaat. Maka seakan-akan apa? Dia telah mencemarkan Islam itu, dan dia telah mengatakan Islam tidak sempurna. Ini kurang sempurna kayaknya Islam ini. Jadi harus ditambah oleh dirinya. Taib. Atau misalkan dia melakukan puasa tidak makan nasi, misalnya tidak makan nasi dalam kurun waktu 40 hari misalnya. Dia puasa dikatakan sebagai puasa mutih, ya, tidak makan nasi, ya, dia hanya minum air putih saja. Ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya, tidak pernah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kemudian dia katakan perbuatan ini adalah perbuatan amalan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah misalnya. Dia katakan kepada orang lain. Maka barang siapa seorang yang ingin mendapatkan pahala yang sangat besar, maka hendaknya dia puasa mutih selama 40 hari. Kira-kira kalau dia mengatakan seperti itu, sama saja Islam sempurna atau tidak? Ya? Tidak sempurna, jadi butuh penambahan. Jadi seakan-akan Islam itu yang dibawa oleh Rasul ini butuh ditambah oleh orang yang lebih baik dari Rasul. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Padahal Allah sendiri telah mengatakan di dalam firman-Nya, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, kita hafal ayat ini, di mana Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, ketika turunnya ayat ini, Allah berfirman, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu agama apa? Islam. Islam telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam adalah agama bagi kalian. Islam telah sempurna, Islam telah Allah cukupkan, dan Allah telah ridho terhadap agama Islam. Maka berkata Al-Imam Malik ibn Anas, antum perhatikan, ini yang mengatakan Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, faman lam yakun yawma idzin dinan lam yakunil yawma dinan. Maka apa-apa yang tidak termasuk agama pada zamannya para sahabat, maka bukan agama pada zamannya kami. Antum paham di sini enggak? Jadi setiap apa-apa yang tidak pernah dikerjakan, diamalkan, diajarkan oleh para sahabat, maka bukan agama pada zamannya kami. Itu yang mengatakan Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia bersabda, riwayat Al-Imam Malik ibn Anas di dalam sahihnya, beliau mengatakan, Rasul yang mulia mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu, maka kalian pasti tidak akan pernah tersesat, kata Rasul. Ma tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Apa kata Rasul? Kitab Allah yang pertama. Kalau kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka kita dipastikan tidak akan pernah tersesat. Dan yang kedua, wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua hal ini adalah rujukan panduan hidup kita dalam beragama Islam. Kemudian Al-Imam Malik ibn Anas melanjutkan di dalam perkataannya, beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh, kata Imam Malik. Sunnah diibaratkan oleh beliau seperti perahunya Nabi Nuh. Ini mengatakan Al-Imam Malik ibn Anas, dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul Al-I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Malik mengatakan sunnah ibarat seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa seorang yang dia naik di atas perahunya Nabi Nuh, barang siapa seorang yang dia mengerjakan sunnah Rasul, maka dipastikan dia selamat. Pasti selamat dia. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang menyelisihi sunnahnya Rasul, meninggalkan sunnahnya Rasul, gharaqa, maka dia dipastikan binasa di dunia dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, barakallahu fikum. Fal yuqal, maka Syekh mengatakan, lihadzal mubtadi, maka dikatakan pada orang-orang yang berinovasi dalam agama Islam, antal an ataita bi syari'atin ghairal lati kamula 'alaiha al-Islam. Engkau, kata Syekh, sekarang telah mendatangkan syariat yang baru dalam urusan agama Islam yang belum pernah disyariatkan oleh Allah. Maka engkau telah apa? Menyempurnakan syariat Allah, kata Syekh. Jadi seakan-akan engkau telah menyempurnakan syariat Islam ini yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul. Maka ini dikatakan sebagai apa? Ini sama saja dia telah mencemarkan, menghina Islam karena tidak sempurna. Barakallahu fikum. Ya, ini konsekuensi orang-orang yang melakukan perbuatan baru dalam urusan Islam. Walaupun dia apa? Tidak mencela Islam ya dengan ucapannya, tidak mencela Islam dengan perkataannya, maka sungguh dia telah mencela Islam dengan perbuatan yang dilakukan olehnya. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, aina Rasul? Di mana Rasul? Apakah Rasul berbuat? Wa aina sahabah an hadhil ibadah allati ibtada'aha? Dan di mana para sahabat? Apakah para sahabat berbuat amal ibadah tersebut? Ya, kita sering berpikir orang-orang yang berbuat baru dalam urusan agama Islam ini, kemudian kita tanyakan, apakah Rasul berbuat amal ibadah yang Anda lakukan? Apakah para sahabat berbuat amal ibadah yang engkau lakukan?
Kemudian jawabnya apa? Apa jawabannya? Tidak. Nah kalau begitu, kalau tidak berarti Anda lebih pintar, lebih cerdas dari Rasul. Karena apa? Karena Anda telah mengakui ibadah ini adalah ibadah yang menyempurnakan agama Islam. Berarti Rasul apa? Ketika itu belum sempurna dalam menyampaikan risalah ini. Ada yang kurang berarti. Kalau Anda melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama Islam ini, sama saja Anda mengakui Rasul apa? Kurang dalam menyampaikan risalah. Kira-kira gimana menurut antum? Baik nggak orang seperti ini? Terpuji nggak orang seperti ini? Menuduh Rasul apa? Kurang dalam menyampaikan risalah. Barakallahu. Ya. Kemudian apakah Rasul jahil dalam bahasa kita? Kalaupun misalkan Anda melakukan perbuatan amal ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, berarti Rasul jahil dong. Tidak mengetahui amal ibadah yang dianggap oleh Anda itu baik. Ya kan? Berarti Rasul jahil, tidak mengerjakannya. Seperti itu kata Syekh ya. Atau para sahabat jahil, tidak mengerjakan amal ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, tapi dikerjakan oleh kalian, oleh Anda misalnya. Seperti itu. Idzan fahadha yakunu ta'nan fi syari'atil Islam. Jadi kalau begitu apa? Perbuatan tersebut itu sama saja telah mencela, mencemarkan, menghina agama Islam yang mulia. Adapun yang kelima, maka Syekh mengatakan annahu yatadammanu ta'an fi Rasulillah. Orang-orang yang berbuat baru dalam agama Islam sama saja dia apa? Telah mencela Rasul, menghina Rasul, merendahkan Rasul. Yaitu apa? Dia mengaku bahwasannya ini adalah perbuatan ibadah. Ya. Dia mengaku telah melakukan perbuatan ibadah. Seakan-akan apa? Dia lebih pintar dari Rasul. Dia lebih berhak untuk mengamalkan amalan ibadah itu selain daripada tuntunan Rasul. Dia nggak butuh Rasul. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi seakan-akan apa? Rasul ini jahil, atau mungkin Rasul menyembunyikan risalahnya, tidak menyampaikan risalahnya. Seperti itu. Atau bagaimana? Menurut antum bagaimana ini? Jadi kita menilai orang-orang yang berani dalam berbuat amal ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul misalnya, dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabatnya, ini berarti seakan-akan apa? Rasul ini jahil, atau Rasul tidak paham urusan agama Islam. Kalau misalkan dia melakukan perbuatan yang baru dalam urusan agama, diniatkan ibadah karena Allah, kenapa Rasul tidak mengerjakannya? Padahal Rasul adalah orang yang paling pertama kali, kalau ada turun syariat perintah ibadah, dialah orang yang paling pertama kali mengerjakan amal ibadah. Rasul, ya. Jadi kalau misalkan tidak dikerjakan oleh Rasul, berarti barakallahu fikum. Jadi seakan-akan dia telah apa? Mencela Rasul jahil, dan atau dia telah menuduh Rasul telah berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adapun kerusakan yang terbesar yang keenam yang telah dijelaskan oleh Syekh, annal bid'ata tatadammanu tafriqal ummatil islamiyah. Perbuatan bid'ah bisa memecah belah umat Islam. Kenapa? Li'annal ummatal islamiyah idza futihal babu laha fil bid'i sara hadza yabtadi'u syai'an. Karena jika umat Islam membuka pintu dalam kebid'ahan, maka akan menjadi setiap orang berbuat bid'ah yang berbeda dengan orang lain. Tuh, paham nggak di sini? Jadi kalau misalkan pintu kebid'ahan itu dibuka luas oleh setiap orang Muslim, maka orang Muslim akan berbuat bid'ah yang berbeda dengan yang lainnya. Ya,
maka dia akan menuduh siapa? Menuduh orang lain dengan tuduhan yang keji. Dia akan membanggakan dirinya. Ya, dia akan membanggakan golongan mereka masing-masing. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Rum ayat yang ke-32, Allah mengatakan kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan telah bangga dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, mereka mengatakan al-haqqu ma'i, kebenaran yaitu ada pada kami, wad-dhalal ma'al akhar, dan kesesatan yaitu pada orang lain. Ini karena apa? Apabila pintu kebid'ahan dibuka luas oleh setiap manusia. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 159 hingga 160, Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah urusan agama Islam dan mereka telah terpecah belah. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan baru dalam urusan agama Allah ini, sesungguhnya mereka telah terpecah belah. Berbeda-beda. Iya, orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam urusan agama Islam. Antum bisa lihat bagaimana kebid'ahan orang-orang Syiah, Rafidhah dan Syiah yang lainnya dalam urusan apa? Merayakan Asyura. Itu antum bisa lihat. Ya, berbeda setiap golongan sekte ini berbeda. Syiah Rafidhah, Syiah Nusairiyah, Syiah yang dan lain sebagainya itu berbeda-beda mereka. Ada yang terlalu ekstrim dalam merayakan perayaan Asyura, ya, dengan memukul badannya, melukai sampai berdarah-darah. Itu seakan-akan apa? Dia memperingati kematian Husain, ya, yang dibunuh di Karbala. Ini antum bisa lihat, ada yang hanya menangis saja. Ini berbeda-beda mereka. Ya, itulah perbuatan yang baru dalam urusan agama Allah. Maka Allah katakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah urusan agama Allah ini, maka merekalah yang telah terpecah belah. Apa kata Allah? Lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Muhammad tidaklah memiliki urusan dalam urusan mereka. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Maka sungguh Allah telah memberitahukan kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Man jaa'a bil hasanah, kata Allah, barang siapa yang dia mendatangkan kebaikan, falahu asru amsalihha, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, kata Allah. Seseorang beramal 1 kebaikan, maka Allah beri apa? Berikan 10 kebaikan. Ya, amal kebaikan, 1 kebaikan, Allah berikan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian waman jaa bisayyi'ah, dan barang siapa yang dia mendatangkan keburukan, fala yujza illa mislaha, maka tidaklah dibalas kecuali dengan keburukan yang seimbang dengannya. Allah adil, antum bisa bayangkan. Orang yang berbuat amal kebaikan, 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Orang yang berbuat 1 keburukan, maka Allah beri ganjaran 1 keburukan balasan yang setimpal dengannya. Jadi tidak Allah lipat gandakan. Ini Allah Maha Adil. Maka Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wahum la yuzlamun, maka tidaklah mereka dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa idza shara an-nas yabtadi'una al-bid'ah, maka jika seorang telah berbuat baru dalam urusan agama Islam, tafarraqu, maka dia telah apa? Memecah belah agama Allah. Wa shara kullu wahidin yaqul, maka akan menjadi setiap orang itu mengatakan al-haqqu ma'i, yang benar adalah pada kami. Kita bisa lihat orang-orang sekte Syiah itu mengatakan kamilah yang paling benar, kamilah orang yang dekat kepada Rasul, kamilah orang-orang yang cinta kepada Rasul, ya, kamilah orang-orang yang cinta kepada Ali, ya, begitu pula orang-orang yang berlebihan terhadap Muawiyah. Ini antum bisa lihat ketika terjadi, ya, peperangan, ya, fitnah setelah zamannya para sahabat. Ini ketika zaman Bani Abbasiyah, mereka terlalu gulu berlebihan terhadap siapa? Ali bin Abi Thalib.
maka orang-orang yang benci terhadap Ali, mereka lari. Ini orang-orang yang akan muncul pada generasi Bani Umayyah, orang-orang yang berlebihan terhadap Muawiyah. Barakallahu fikum. Jadi mereka mengatakan, kamilah yang paling benar, kalianlah orang-orang yang sesat. Ini saking mereka telah melakukan perbuatan hal yang baru dalam urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketujuh, yang terakhir dijelaskan oleh Syekh, orang-orang yang telah melakukan perbuatan baru dalam urusan agama Islam, annal bid'ah idzan tasharat fil ummah idmahalatis sunnah. Bid'ah kalau menyebar di tengah-tengah umat, maka sunnah pasti akan hilang, akan redup di muka bumi ini. Ya, ini kalau bid'ah ini menyebar, maka sunnah akan hilang. Li'anna an-nas ya'malun fa imma bi khairin wa imma bi syarr. Karena manusia itu sejatinya mereka beramal, bisa jadi amalannya baik atau amalannya buruk. Walihadza qala ba'dus salaf, oleh karena itu berkata sebagian para salaf, mabtada'a qaumun bid'atan illa adha'u minas sunnati mislaha. Maka tidaklah satu kaum berbuat bid'ah kecuali akan hilang lenyap sunnah darinya yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan seseorang berbuat amal ibadah yang bukan dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, maka hendaklah kita mengingat dan mencukupkan diri kita dengan sunnah. Sebagaimana nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, al-iktifa'u bisunnati khairun minal ibtida'i bil bid'ati. Mencukupkan diri kita dengan yang sunnah itu lebih baik daripada kita berinovasi dalam urusan agama Allah. Karena kita katakan jamaah, demi Allah, kita berbuat sunnah dalam sehari saja tidak mampu kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apalagi kita berani menambah urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan dari urusan kami. Maka Rasul yang mulia menasihatkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di dalam sahihnya dari Ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara urusan agama kami, maka dia sungguh tertolak amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Semoga sedikit pencerahan dari kita ini bermanfaat buat kita. Ada pertanyaan silakan. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Barakallahu fikum.